Selamat malam kawan semuanya, tetap bersama saya Joy Mundo di sebuah program acara Luka Luki. Seperti biasanya acara ini mengupas tuntas tentang riwayat atau nostalgia dari kawan-kawan semuanya yang telah tertulis di via WhatsApp saya. Jadi terima kasih atas partisipasi kawan-kawan semuanya yang telah mendukung acara ini tergelar ya, sehingga acara ini bisa lebih sempurna lagi jika kawan-kawan ikut berpartisipasi dalam acara surat terbuka semacam ini ya. Jadi untuk kawan-kawan saya yang dulu juga waktu di radio lokal yang saya pandu bisa untuk menemukan channel saya, mohon untuk bisa menuliskan riwayat-riwayat atau nostalgia kawan-kawan semuanya yang saya cetuskan di acara Luka Luki ini. Jadi kalau mungkin dulu kita bisa mendengarkan atau menyatu rasa di sebuah program acara radio lokal di radio Seksi FM waktu dulu ya. Tapi sekarang kita lewat channel YouTube ini bisa menyatu rasa kembali di sebuah program acara yang sama, Luka Luki. Untuk kawan-kawan saya yang ada di seputaran Tulungagung, yang ada di seputaran Trenggalek, yang ada di seputaran Blitar dan lain sebagainya, yang ada di Ngunut juga. Jika mungkin kawan-kawan semuanya menemukan channel saya ya, mohon untuk di-subscribe, untuk di-share, untuk di-like, serta di tombol lonceng tentunya ya. Jadi biar acara ini bisa lebih meriah lagi jika kawan-kawan semuanya mendukung dengan adanya eh, partisipasi dari kawan-kawan di eh, channel YouTube ini ya. Jadi sebuah channel akan tetap bisa memberikan uh, inspirasi kepada kawan-kawan semuanya semacam acara saya Luka Luki ini agar tetap bisa untuk saya pandu jika mungkin kawan-kawan bisa mendukung dengan sepenuh hati begitu tentunya ya. Oke, untuk menyikat waktu ya, sebuah surat lagi atau ungkapan hati saya terima barusan ini ya dari seseorang yang ada di wilayah Trenggalek ya, dari Mbak Maimunah yang ada di Trenggalek. Oke, kita coba bacakan ungkapan hati dari Mbak Maimunah di kawasan Trenggalek. Assalamualaikum Mas Jaimundo. Ya, waalaikumsalam untuk Mbak Maimunah yang ada di kawasan Trenggalek. Saya Maimunah dari Trenggalek. Gimana kabar Mas Joy? Semoga tetap sehat sehingga tetap bisa memandu acara Luka Luki ini dengan baik. Ya, alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan tentunya oleh Yang Kuasa, dan saya doakan juga buat Mbak Maimunah sedemikian juga adanya ya. Eh Sebuah acara kesukaan saya, Mas, semenjak saya masih SMA dulu. Adik punya sedikit cerita, Mas Joy. Sekitar 6 bulanan ini, adik merasakan betapa beratnya perjuangan seorang suami menanggung biaya hidup untuk keluarganya. Sekitar 6 bulanan yang lalu, suami saya kena diabetes, Mas Joy. Sampai-sampai tangannya harus diamputasi. Sejak itulah, Mas Joy, demi menanggung kebutuhan sehari-hari, terpaksa aku harus menggantikan pekerjaan suami. Sungguh tak pernah aku mengira bahwa pekerjaan suamiku ternyata bukan cuma berat, bahkan harus punya mental yang sangat tinggi. Aku sekarang jualan bakso keliling, menggantikan kerja suami. Memang tak layak, Mas Joy, karena umumnya kerja macam itu adalah pekerjaan laki-laki. Tapi berhubung suami lagi sakit, sementara kebutuhan dapur serta biaya sekolah anak-anak tidak bisa kompromi, terpaksa kerja macam itu pun tetap aku jalani. 1000 kali sesal bergejolak, manakala aku merasakan betapa capeknya dan betapa malunya menjajakan bakso dari satu kampung ke kampung lain.
Dulu sering waktu suami bilang capek dan pengen liburan bareng sehari, tapi aku tidak memperbolehkannya. Kini aku merasakan dan aku rasakan betapa capeknya juga malunya. Bahkan sehari pun kerja rasanya aku sudah tak mampu meneruskan kerja kayak gini lagi, Mas Joy. Mas Joy, lewat suara Kak Joy, sampaikan maafku untuk yang kedua kalinya pada ayahnya anak-anak. Karena aku dulu tak pernah nyadar capeknya jualan keliling sangat begitu melelahkan. Makasih Mas Joy dan selamat bertugas. Untuk Mbak Maimunah, memang sebuah perjuangan itu eh, kita lakukan dengan ketulusan ya, dan faktor capek itu pasti. Karena kita memang harus berusaha semaksimal mungkin demi menutupi kebutuhan eh, hidup dan juga biaya sekolah anak-anak. Itu pasti. Itu adalah kewajiban seorang suami. Tapi jikalau mungkin memang suami yang Anda bilang tadi lagi sakit, terus Anda lagi menggantikannya, ya itu tidak apa-apa. Karena memang eh, kalau boleh dibilang bahwa satu rumah tangga itu adalah ratu dan raja. Jika mungkin sang raja yang sebagai kepala pemerintahan ya, umpamanya begitu, saya ibaratkan, lagi menderita sakit, itu sang ratunya wajib untuk jadi orang kedua yang menggantikan dari pekerjaan itu sendiri. Jadi untuk biaya anak-anak, biaya makan, kebutuhan sehari-hari itu memang banyak dan itu keharusan buat kita untuk memperjuangkannya. Karena tidak mungkin anak-anak kita kelaparan, sekolah anak-anak terbengkalai, itu tidak mungkin. Yang sebagai orang tua itu di hati mungkin juga tidak akan menerima jika anak-anaknya tidak bersekolah, begitu ya. Mbak Maimunah bilang bahwa capek banget jualan keliling. Betul, memang capek. Karena saya bilang eh, capek, saya merasakan sendiri. Pekerjaan saya sekarang pun juga jualan bakso keliling, Mbak Maimunah ya. Jadi dari hari ke hari saya juga untuk menutupi keluarga, saya juga jualan bakso keliling ya. Kalau boleh saya bilang ya, saya itu punya 3 orang keluarga. Saya, istri saya, dan juga kakak saya. Yang mohon maaf agak cacat ini ya. Jadi ikut dengan saya dan sementara anak sampai sekarang belum dikasih oleh yang kuasa ya. Jadi 3 orang itu yang ada di rumah ini. Jadi sangat tanggung jawab saya penuh untuk menghidupi di antara mereka-mereka karena itu adalah saya kepala keluarga ya. Jadi tentunya saya harus berjuang semaksimal mungkin untuk bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Kalau dibilang capek memang capek Mbak Mamunah. Anda rasakan sendiri betapa capeknya, bahkan Anda bilang bahwa sehari pun untuk besoknya sudah tak mampu lagi kayaknya untuk berjualan. Memang begitulah. Saya bilang capek karena memang saya juga pernah merasakan sendiri betapa sebuah perjuangan itu memang butuh sesuatu pengorbanan dan pengorbanan itu termasuk juga capek itu adalah sebuah pengorbanan. Begitu Mbak Maimunah ya. Jadi saya harapkan jangan sampai Mbak Maimunah berputus asa selagi dari suami Mbak Maimunah lagi sakit. Itu adalah kewajiban Mbak Maimunah untuk meneruskan perjuangan dari sang suami demi untuk kebutuhan menutupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya anak sekolah. Itu keharusan. Dan jangan sampai Mbak Maimunah berputus asa karena yang namanya pekerjaan bagaimanapun bentuknya ya, bagaimanapun uh, kita punya kerja ya, jika kita sedasari dengan niat, keikhlasan dan ketulusan, insya Allah kita akan bisa berhasil dan akan menjadi berkah dari pekerjaan itu sendiri ya. Begitu Mbak Memona ya. Jadi
taruhlah suatu contoh Mbak Muna capek, ya mungkin 1 hari, 2 hari memang sangat capek. Tapi kalau dilanjutkan, dengan, eee, kita ibaratkan bahwa kita kerja untuk sebagai hiburan, ya, kita ibaratkan sebagai hiburan, insya Allah kita akan lebih bisa menerimanya. Dan satu hal, tanggung jawab, itulah yang menjadi tuntutan kita untuk harus tetap bekerja. Dan itu adalah sebagai penyemangat dan spirit buat kita melakukan aktivitas, tanpa didasari itu kita akan ogah-ogahan untuk melakukan aktivitas seperti itu ya Mbak Maimunah. Jadi ingat bahwa tanggung jawab Anda adalah untuk menghidupi keluarga selagi, sang suami lagi ini, menjalani sakit. Oke, ini saja sementara waktu untuk Mbak Maimunah ya. Terima kasih suratnya telah saya bacakan dan semoga sang suami lekas sembuh dan bisa untuk bekerja kembali seperti layaknya sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.